masyarakatnya. Nggih. Bapak Ibu inovator dipersilakan untuk menaiki panggung. Jadi inovasinya berjudul Jalur Petelur atau Jalan Lurus Petelur. Ibu, peraturannya penayangan video selama 2 menit, paparan selama 5 menit, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dari Dewan Juri selama 15 menit. Tayangan video bisa dimulai. Itik Petelur membawa banyak manfaat bagi masyarakat dan desa. Inovasi ini mendukung program pembangunan desa dengan meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya program ini, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Bagi pengelola atau kelompok, inovasi ini meningkatkan pendapatan dan keterampilan dalam budidaya ternak. Sementara itu, masyarakat mendapatkan akses telur berkualitas tinggi yang mendukung gizi dan ekonomi. Dengan demikian, inovasi Itik Petelur menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan desa. Sebagai kepala desa, saya sangat senang dengan adanya inovasi Itik Petelur. Program ini mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan ekonomi lokal, serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan budidaya itik yang terkelola dengan baik, warga mendapatkan gizi yang lebih baik dan ekonomi yang lebih kuat. Saya percaya bahwa inovasi ini akan membawa dampak positif bagi seluruh warga desa. Manfaat Itik Petelur selain menunjang pelaksanaan pencegahan dan penurunan stunting, juga dirasakan masyarakat lainnya seperti pengadaan sembako yang diberikan dalam waktu-waktu seperti bulan Ramadan, jelang Lebaran, dan juga pada saat terjadinya bencana seperti banjir. Selain itu juga hasil keuntungan budidaya Itik Petelur sangat menunjang ekonomi para kelompok peternakan dan juga bisa menambah pendapatan asli desa. Kami masyarakat desa mengucapkan terima kasih dengan adanya inovasi Itik Petelur yang ada di desa kami ini. Dengan program ini tentunya masyarakat bisa mendapatkan akses persediaan telur yang berkualitas, yang tentunya banyak mengandung protein dan nutrisi, dan juga dengan ketersediaan yang lebih banyak tentunya di masyarakat perekonomiannya lebih meningkat. Kemudian juga program ini benar-benar membawa manfaat dan dampak positif bagi kami dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kabupaten HSU akan mempresentasikan inovasi jalur petelur, jalan lurus penghasil telur. Adapun latar belakang dari inovasi ini karena salah satu sumber pangan hewani yang berpotensi namun sering kurang mendapat perhatian adalah itik petelur. Dengan inovasi ini yang tepat, itik petelur bukan hanya sebagai sumber telur konsumsi tetapi juga sebagai bahan solusi nyata dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan. Next. Adapun tujuan inovasi itik petelur ini meningkatkan produktivitas dan kualitas telur itik sebagai sumber protein bergizi untuk masyarakat, mendukung ketahanan pangan dan pencegahan stunting melalui pemanfaatan telur itik yang mudah dijangkau, meningkatkan kesejahteraan peternak dengan usaha budidaya berkelanjutan dan ramah lingkungan. Adapun manfaat inovasi ketahanan pangan itik petelur ini bermanfaat bagi masyarakat dan juga akan bermanfaat bagi peternak maupun kelompok. Next. Adapun keberlanjutan inovasi itik petelur dirancang agar mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang, bukan hanya bagi peternak tapi juga bagi masyarakat luas. Nah, jadi keberlanjutan juga diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat, bisa mengembangkan usaha ternak secara mandiri sehingga bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Next. Nah, peranan badan usaha milik desa atau BUMDes terhadap ketahanan pangan itik petelur sebagaimana dalam peraturan bahwasanya dana ketahanan pangan untuk 20% itu harus disalurkan atau dikelola melalui BUMDes atau BUMDesma. Jadi kami akan bekerja sama dengan badan usaha milik desa dalam hal penyediaan ternak, penyedia pakan ternak, dan juga pemasaran hasil produksi yang mana nantinya akan kami tambah lagi dengan adanya pelatihan pembuatan pakan ternak bagi masyarakat. Dan juga nanti kami akan bekerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih dan juga akan bekerja sama dengan makan bergizi gratis.
Hasil inovasi itik petelur ini telah menunjukkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Produksi telur meningkat secara signifikan sehingga bernilai gizi tinggi. Next. Nah, ini produktivitas komoditas pangan atau output pangan yang dihasilkan. Kita lihat di tabel, dari tahun ke tahun ini meningkat, semakin meningkat, baik dari luas kandang, dari jumlah itik petelur maupun kapasitas produksinya. Jadi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Di 2025 ini kami akan menambah lagi kandang itik dan itiknya. Nah, sehingga kapasitas produksi pun akan semakin banyak, sehingga masyarakat itu semakin banyak yang memanfaatkan hasil dari penjualan telur itik tadi. Begitu juga dengan pendapatan asli desa. Dari tahun 2022 itu kan hasil ketahanan pangan kami hanya bisa memberikan 60.000 per kakak bahan pokok atau sembako. Kalau sekarang sudah bisa menjadi 100.000 per kakak dari hasil penjualan itik petelur tadi. Next. Nah, ini hasil inovasi yang dimanfaatkan warga dalam pencegahan stunting. Di sini kami bekerja sama dengan Posyandu. Jadi di dalam Posyandu itu ada pemberian PMT atau pada kegiatan Posyandu. Dan untuk masyarakat dan maupun kelompok ini menjadi lapangan usaha bagi mereka. Dan bagi warga tadi kami memberikan bantuan sembako dalam waktu-waktu tertentu seperti jelang Lebaran, Idul Fitri maupun dalam bencana seperti banjir. Next. Kesimpulan, melalui inovasi ini kita dapat melihat bahwa peningkatan gizi masyarakat terutama dalam rangka pencegahan stunting dapat diwujudkan dengan cara sederhana namun berdampak luas. Nah, jadi kami juga memiliki beberapa pedoman dengan berpegang pada landasan hukum tersebut. Inovasi itik petelur dapat menjadi program nyata yang berkelanjutan sesuai dengan arah pembangunan pangan nasional serta sejalan dengan program pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Salah satunya yaitu HSU Ceria, Cegah Stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, semangat sekali ya, seperti orang orasi. Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab dari Dewan Juri. Dipersilakan kepada Ibu Umi dari ULM. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menanyakan tentang jalur petelur ya. Jadi ini karena ada dana Bandes atau gimana? Bundes ya? Nanti akan bekerja sama dengan badan usaha milik desa karena ketahanan pangan ini menggunakan dana desa, Bu, yang 20%. Ya, udah jalan? Sudah jalan, Bu, sejak 2022 sampai sekarang. Ya, menggunakan dana itu kan? Enggih, dan berkelanjutan masih jalan, Bu. Oke, berarti kan karena ada dana jadi ada telur. Iya. Nah, gini maksudnya, sejauh ini itu di desa itu apakah tadinya itu latar belakangnya tadinya tidak dibudidaya, artinya kan telur liar aja, paling masyarakat itu cuma melihara 1-2 aja gitu ya, terus kemudian jadi dibudidaya gitu kah? Iya, di sana, Bu, memang potensinya adalah peternak. Jadi apalagi dengan adanya dana desa kan terbantu, Bu. Jadi kita bisa memberikan modal atau ketahanan pangan dalam bentuk tadi dalam peternakan itik petelur sehingga kelompok maupun masyarakat itu sudah memiliki pekerjaan. Biasanya mereka cuman sedikit, ada yang beternak cuman berapa 5-10. Kalau ini kan kelompok bisa sekali banyak dan akhirnya telurnya juga banyak, penjualannya pun akan banyak. Oke. Ini yang lola ibu-ibu PKK? Kelompok peternak, Bu. Oh, kelompok peternak, jadi Iya. tidak, bukan PKK ya. Bukan. Kemudian inovasinya di mana? Itu hasil dari penjualan telur itik tadi, hasilnya dibelikan sembako dan bahan makanan pokok, nantinya akan dibagi-bagikan ke semua kakak, Bu, ke semua kakak di desa-desa itu. Jadi nantinya inovasinya tuh di situ kami mengambilnya, Bu. Dari hasil penjualan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, PAD desa pun dapat kan, dari sewa kandang.
Jadi Terus masuk nggak balik modal lagi? balik Bu, ada pembagiannya Bu, Oh, ada pembagiannya ini. pembagiannya. Jadi dibagi-bagi Buat kelompok intinya. ada, buat masyarakat ada ini. Nah, kemudian berarti tidak ada inovasi misalnya ternak telur yang katakanlah misalnya dengan apa ya, beta karotin tinggi misalnya, kan sekarang kan gitu ya, banyak telur yang ditambahin jamu gitu ya. Iya, kami sudah merencanakan Bu ke depannya ini hasil dari itu telur itik maupun itiknya sekalipun nantinya kan biasanya kalau itiknya sudah tidak bertelur lagi kan bisa dijual, tapi nanti kami akan sudah memikirkan Bu apakah berlanjutannya akan datang. Makanya bagus lagi bekerja sama dengan BUMDes dan Kopdes nantinya. Iya, oke. Inovasi selanjutnya kan untuk itik akhirnya gimana? Mungkin kerjasama Iya, dengan inggih. restoran gitu ya. Iya Bu. Sekarang ada resto Wong Jowo nggak apa-apa. Iya Bu. Nggih. Oke, terima kasih. Makasih Bu. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Pak Yusuf dari Kementerian Pan-RB. Baik, terima kasih ya, Ibu presentasinya tadi. Ini menarik ya terkait dengan jalur petelur tadi. Pertanyaan saya yang pertama, saat ini ya Bu, kondisi saat ini lebih besar mana antara permintaan dan penawaran? Nah ini pertama seperti itu. Apakah terus kemudian lebih besar permintaannya nih ketimbang hasilnya? Yang kedua, apakah sudah kepikiran juga Bu untuk dikembangkan ke ternak lainnya, misalnya telur ayam gitu? Karena kan di samping telur itik tadi, telur ayam kan juga punya pangsa yang cukup besar ya. Nah yang ketiga tadi terkait dengan rencana ke depan, ini kan akan mensupport juga terkait dengan MBG, juga sama KMP tadi, Koperasi Merah Putih. Nah itu bentuknya seperti apa Bu yang rencananya dikembangkan ke depan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau yang pertama tadi, sebenarnya kalau sekarang ini, baru-baru ini sih kami memang banyak yang minta sebenarnya, cuman kami kan masih belum bisa juga memenuhi sepenuhnya. Jadi nantinya makanya akan segera mungkin di bulan November ini kami akan pencairan dana BUMDes tadi akan membeli itik lagi dan menambah kandang lagi. Mungkin nanti mudah-mudahan kami lebih bisa menghasilkan lagi yang lebih banyak Bu, Pak, telur itiknya itu. Tapi sementara mencukupi untuk di posyandu, sudah mencukupi juga bisa menjual untuk di pasar lokal. Sudah sementara ini kami sudah sampai situ. Kalau nantinya kami akan, sebenarnya sih kami mau membuat ini di bawah kurungannya itu ada ikan, paling enggak kan ada ternak ikan kayak gitu. Jadi kalau ayam sih mungkin belum, di sana itu belum potensi, kami lebih itik. Nanti mungkin kami akan bicarakan kembali, Pak, bisa aja masukan dari Bapak, nanti kami akan sandingkan dengan ternak-ternak lainnya. Sementara kami masih memikirkan nih di bawahnya itu kami olah kolam atau apa kayak gitu. Nah dan juga dengan Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih itu kan di sana juga ada Pak kegiatan apa sih desa ini? Itu kan kegiatannya salah satunya kami di sini di peternakan, perdagangan peternakan. Di sana kami akan menyediakan ternaknya dan menyediakan pakannya di Kopdes nantinya. Tapi kan ini masih masuk rencana usulan Pak di Kopdes ini. Sekarang ini kan Koperasi Desa Merah Putih masih perencanaan dalam hal ke aplikasi si Kopdes itu masih membuat proposal kami Pak. Kalau disetujui ya nambah lagi nantinya hasilnya. Itu kalau MBG kami juga akan bekerja sama kalau memang nantinya ada yang mencari supplier telur itik. Nah, jadi kami juga lagi proses juga bekerja sama dengan MBG. Tapi sejauh ini udah ke itu Bu, ke SPPG-nya udah mengajukan proposal? Kami belum Pak, kami lagi proses ini pembuatan NEB khusus untuk MBG itu. Oke. Oke. Dari saya cukup Bu.
Baik, terima kasih Pak Yusuf. Selanjutnya Pak Basuki dari Uniska. Baik, selamat Ibu. Ya, sudah sampai ke tahapan ini ya. Ini inovasi yang dibuat ini sangat baik sekali Ibu ya. Ini kan usaha ternak petelur ya. Sebenarnya petelur ini tidak ada apa ya. Konsumennya itu tidak ada istilah kekurangan gitu ya. Saya punya teman di Uniska itu, kebetulan dia di Fakultas Peternakan, dia bikin ayam petelur. Nah itu katanya sampai sekarang itu untuk menyiapkan kebutuhan masyarakat itu kurang terus gitu ya. Nah saya yang ingin tanyakan ya, di tempat ini sudah berapa banyak Bu kelompok yang memanfaatkan inovasi ini. Nah kemudian saya mungkin menyambung dari Ibu ya, Bu Dokter tadi, Bumi ya, terkait dengan mungkin istilah saya ini diversifikasi produk gitu ya. Kalau kita menjual telurnya saja ya kan, nah mungkin harganya terbatas. Kenapa tidak dikembangkan dalam produk-produk yang lain? Tadi misalnya kan banyak telur asin lebih mahal. Nah kemudian saya pernah dikasih teman ya, datang dari Thailand. Cuma seperti apa dia memproduksi gitu ya. Telurnya itu kan di dalam agak hitam, kemudian isinya itu lembut sekali gitu ya. Nah harganya mahal sekali gitu. Nah mungkin itu perlu juga nanti dijajaki gitu ya, seperti itu. Mungkin itu Ibu dari saya. Iya Pak, Bisa direspon. sampai sekarang ini kami kelompoknya masih 2 kelompok. Tapi untuk kebermanfaatnya lebih ke masyarakat juga Pak, yang lebih banyaknya ke masyarakat tadi juga hasil dari penjualan telur itik tadi. Kalau kelompok 2 kelompok masih melaksanakan kegiatan ini, mungkin nanti kalau ditambah lagi akan nambah lagi kelompok-kelompok lainnya Pak. Dan juga untuk hasil dari telur itik tadi, terima kasih Pak masukannya. Inggi kami juga ada berencana membuat telur asin nanti yang akan dibikin kerupuk telur asin. Kami sudah ada melihat di daerah Kalteng ada kerupuk telur asin. Insya Allah kami akan membuat itu juga Pak, supaya ibu-ibu PKK dan yang lainnya juga bisa juga bisa berinovasi dalam hasil dari telur tadi Pak. Nggih. Terima kasih Pak Basuki. Nambahin pertanyaan boleh? Boleh Bu. Tadi kan daging itik yang sudah tidak berproduksi lagi diapain itu Bu kalau boleh tahu? Iya, sementara ini kan kami jual dulu digantikan dengan itik yang darah. Jadi kan diganti dengan itik yang darah lagi. Nah, tapi kami juga dapat masukan dari Bapeda, dari yang lainnya. Kalau itu bisa juga dibuat apa misalnya dendeng atau apa. Betul. Kayak gitu. Jadi kami juga berencana itu Bu. Tapi masih dalam tahap perencanaan ya? Iya Bu. Belum action ya? Nggih, semoga 2025 ini bisa terlaksana. Baik. Ada lagi Bu yang mau disampaikan, waktunya masih 3 menit. Oh iya, tadi mungkin kayaknya sudah mencakup. Tadi kan ulun saya tadi banyak yang next itu lebih di kebermanfaatannya, tapi sudah dijelaskan juga tadi di slide yang ada kegiatan PMT, pemberian makan tambahan, dan juga di situ tadi ada untuk masyarakat dan juga ada untuk kelompok. Mungkin sudah tercakup di dalam video maupun di dalam slide-nya. Mungkin terima kasih itu Bu. Baik, sudah habis yang mau disampaikan? Mungkin terima kasih atas dukungan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan juga salah hilap mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu dari masyarakat ya Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan inovasi jalur peterut. Kita foto bersama dulu bersama dengan Bapak Wakil Bupati.